sholat subuh berjamaah, zikir doa, sholat sunnah fajar, dan juga kajian ilmu pada pagi hari ini. Yang semua ini adalah karena limpahan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam akhirnya kita aturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Munjarur Rabbih, susunan daripada Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang hadis yang menerangkan tentang amalan-amalan yang Nabi amalkan, Nabi ajarkan, dan Nabi sebutkan keuntungan di dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut. Sebelum daripada itu mengingatkan hari ini bertepatan tanggal 10 Muharram, dikenal dengan hari Asyura. Disunahkan kita untuk mengerjakan puasa. Selain Asyura, Nabi ditanya tentang fadilah orang mengamalkan puasa di tanggal 10 Muharram. Beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, menebus dosa-dosa kecil selama setahun yang lalu. Ya, ini keuntungan orang yang menjalankan puasa tanggal 10 Muharram. Bagi yang belum ada niatan untuk puasa, asal dari tadi subuh belum melakukan apapun yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum, maka silahkan diniatkan hari ini untuk puasa. Nah, boleh. Ya, di dalam mazhab Syafi'i itu kalau puasa fardu itu niatnya harus sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh setelah subuh dengan dua syarat. Yang pertama, belum masuk waktu zuhur, dan yang kedua, dari waktu subuh sampai dia meniatkan untuk puasa, ya, menggunakan hari itu untuk puasa, belum melakukan apapun yang membatalkan puasa, makan, minum, jima. Maka ini ada dari antara kita yang belum ada rencana puasa, jika memang belum melakukan yang membatalkan puasa, silakan untuk menjadikan hari ini hari puasa, yaitu puasa Asyura, karena fadilahnya begitu besar. Ini saya sampaikan, kalau masa saya sudah menyampaikan, suatu ketika Nabi berada di kota Madinah mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Nabi bertanya, kenapa engkau berpuasa di hari ini? Orang Yahudi mengatakan, kami bersyukur kepada Allah karena di hari ini Allah selamatkan Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Ini munculnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, terbelahnya lautan sehingga Nabi Musa dan umatnya mampu untuk menyeberangi itu lautan, kemudian diikuti Fir'aun dan tentaranya, kemudian Allah tenggelamkan. Maka orang Yahudi mensyukuri ketika itu Allah selamatkan Nabi Musa, ya, karena Yahudi itu pengikut Nabi Musa cuma menyimpang. Jika tidak menyimpang, tentu mereka akan mengikuti Rasulullah SAW. Karena dalam Taurat, dalam Injil itu semua disebutkan tentang akan datangnya Rasulullah SAW, Nabi penutup. Bahkan mereka para Nabi dan Rasul itu sudah diangkat al-mitsaq, janji, sumpah. Semua Nabi dan Rasul itu diminta berjanji dan diangkat sumpah oleh Allah. Apa sumpahnya? Apa janjinya? Jika mereka hidup mendapati Nabi Muhammad SAW, maka mereka harus menolong dakwahnya Rasulullah, harus ikut Nabi. Padahal mereka tidak mendapati hidupnya Nabi, tapi Allah mengangkat sumpah kepada mereka, ya, sekaligus menunjukkan kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Nabi mengatakan, kami lebih berhak, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, aw fi riwayat anna aula bi Musa minkum, atau kama qala Nabi SAW, kami lebih berhak atas Nabi Musa, saya lebih utama atas Nabi Musa. Untuk mensyukuri nikmat tersebut, maka Nabi
memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari tersebut, hari Asyura. Nabi mengatakan, jika saya masih hidup sampai tahun depan, maka saya akan mulai dari tanggal 9 supaya tidak sama kayak Yahudi. Tapi Nabi tidak mendapati tahun depannya, Nabi wafat sebelum datangnya tahun depan. Nah, artinya ada baiknya orang itu puasa Asyura diikuti sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, Nabi mulai dari tanggal 9 supaya tidak sama. Maknanya tidak harus 9-10, boleh 10-11. Lebih baik lagi 9-10-11. Ya mau lebih baik lagi dari tanggal 1 kemarin puasa. Ini bulan afdal untuk berpuasa. Ya, nah kemarin ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 Muharramnya Selasa, ada yang mengatakan Rabu, tidak masalah. Ada yang mengatakan kemarin Selasa 1 Muharram berarti hari ini 10 Asyura, besok 11. Sekarang puasa, besok puasa, beres. Dapat sunnah Asyuranya, dapat sunnah tidak sama dengan Yahudi. Seandainya Asyuranya itu besok, 10 Muharramnya besok, ya sekarang puasa 9, besok puasa 10. Pokok Kamis Jumat ini puasa, Asyuranya kapanpun dapat. Dan dapat sunnah menambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya supaya tidak sama dengan Yahudi. Ini penting saya ingatkan pertempatan pada hari ini, hari Asyura 10 Muharram. Melanjutkan tentang fadilah orang menulis ilmu. Wa an Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala qultu li abi atahajjadu bil-lail aw aktubul ilm faqala uktub al-ilm qultu wa inna ma qala lahu dhalika li anna kitabata al-ilmi yata'addi naf'aha naf'uha ila ghairihi falahu ajruhu wa ajru man intafa'a bidzalika fi hayatihi wa ba'da mautihi amana. Wa amma tahajjud falaysa lahu illa ajrun faqat wallahu a'lam. Ini keterangan penutup tentang fadilah orang menulis ilmu. Dari Abdullah bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan anaknya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, perawi hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Anda kalau melihat ada hadis Hamir Ahmad, hadis riwayat Ahmad, yang dimaksud Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang fikihnya diikuti dengan fikih Hanabilah, ya, atau disebutnya Hambali. Nah, itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Anaknya mengatakan, qultu li abi, aku mengatakan kepada ayahku. Berarti anaknya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, atahajjadu bil-lail aw aktubul ilm? Kalau saya disuruh pilih, saya ini tahajud atau nulis ilmu? Saya bangun tahajud, saya lawan kantuk saya menghadap Allah Ta'ala, sholat, zikir, doa, atau saya tinggalkan itu tapi saya tulis ilmu. Yang saya pilih yang mana? Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada ayahnya. Faqala, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, uktub, tulislah, yakni al-ilm, tulislah. Berarti maknanya Imam Ahmad bin Hanbal beliau memandang menulis ilmu itu fadilahnya lebih besar dibanding sholat tahajud. Nulis ilmu. Waktu aku mengatakan, ya ini Asy'ad Ad-Dailami yang nulis ilmu kita. Wa inna man qala lahu dzalika, hanyalah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada anaknya seperti itu, bahwasanya menulis ilmu itu yang dipilih dibanding tahajud. Lianna kitabatal ilm yata'addan naf'uha ila ghairihi, karena dengan
menulis ilmu itu manfaatnya sampai kepada orang lain. Falahu ajruhu wa ajru man intafa'a bidzalik. Maka orang yang menulis ilmu itu dapat pahala menulis ilmu dan dapat pahala orang yang mengamalkan tulisannya. Asy-Syaikh Al-Albani beliau menulis ini kitab. Isinya hadis-hadis Nabi tentang amalan sehari-hari. Beliau dapat manfaat dari menulis ini, dapat pahala menulis ini, apalagi dengan mengamalkannya. Beliau juga dapat pahala kita yang memanfaatkan ini kita. Sehingga kalau Nabi mengajarkan begini, ada sunnah ini kita amalkan, ini Asy-Syaikh Al-Albani udah berpahala. Ini itu alasan kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada anaknya, tulislah ilmu, bukan bangun tahajud. Dan menulis ilmunya harus ketika asyik malam. Mungkin kalau saya nulis ilmu ini sampai malam, saya jam 12, jam 1 baru tidur. Jadi enggak bangun tahajud, nanti bangunnya subuh. Tulis ilmu, bukan bangun tahajud. Karena dengan menulis ilmu manfaatnya dirasakan oleh orang lain, maka dia dapat pahala menulisnya dan pahala orang yang memanfaatkan tulisannya. Fi hayatihi wa ba'da mautihi abadan, bahkan pahala yang terus dia dapatkan ketika hidupnya maupun setelah matinya abadan, abadi selamanya. Terus continue. Selama ini kita masih dibaca oleh orang dan orang mengamalkan mengambil manfaat dari ini kita, Asy-Syaikh Al-Albani di kuburnya terus dapat setoran pahala. Satu pahalanya tambah terus. Tiap kali subuh dibaca ya, kita dapat manfaatnya. Beliau dapat kiriman terus dari masjid asal, dari kita yang memanfaatkan. Ini keutamaan orang yang menulis ilmu. Wa amma tahajjud falaysa lahu illa ajrun faqat. Adapun tahajjud maka tidaklah baginya kecuali pahala untuk dirinya saja. Dia cuma dapat pahala dari apa yang dia lakukan, tidak dapat pahala dari orang yang memanfaatkan tahajud. Orang lain tidak bermanfaat. Apalagi setelah ibadah-ibadah yang fardu, setelah ibadah-ibadah yang wajib, yang nilainya paling afdal adalah ibadah yang sifatnya sosial. Bukan sholat sunnah, bukan baca Al-Quran, bukan berzikir berdoa, tapi lebih afdal dari semua yang sunnah, bukan yang wajib ya. Itu ibadah yang sifatnya sosial, menyampaikan ilmu ini sosial. Ya, termasuk diantaranya ngasih makan itu sosial. Ngasih makan orang itu lebih afdal dibanding tahajud. Ada orang tahajud tapi pelit. Tahajud tadi pelit. Tiap malam bangun sholat tahajud, sholat witir, baca Quran, tapi medit. Itu kalah sama orang yang tidak pernah bangun tahajud, tapi lompat sama orang lain. Ibadah sifatnya sosial itu nilainya lebih besar. Sama-sama sunnah. Ya, setelah ibadah yang fardu. Nah, banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu dari ibadahnya, sholat sunnahnya, baca Qurannya, berzikirnya diperbanyak, tapi dia tidak melakukan ibadah yang sifatnya sosial. Padahal nilainya lebih besar. Ngasih makan orang itu betul itu luar biasa. Kadal fakrul ayyakuna kufran, kata Rasulullah, hampir saja kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Karena fakirnya tidak bisa makan, akhirnya kufur akan nikmat. Bahkan sudah banyak di daerah-daerah yang terpencil, yang mereka kesulitan makan, cuma gara-gara Indomie 1 dus, beras tiap bulan, minyak goreng tiap bulan, bisa pindah ke keyakinan pidana. Alasannya apa? Ya, kita termasuk yang muslim, sesama muslim ikut salah. Kenapa? Tidak menanggung makan mereka.
Seandainya dia dikasih makan oleh muslim, mereka tidak perlu pindah agama. Caranya halus. Dan ini bantuan dari kami, tidak menyuruh Anda untuk pindah ke agama kami, tidak. Bantuan saja, sosial, kasih lama-lama, ngambilnya di tempat ibadah kami ya, ambil di gereja. Sekali-sekali ikutlah, nggak ikut ibadahnya, cuma kumpulnya saja, makan bareng, lama-lama pindah agama. Ibadah sosial itu lebih besar. Nah, termasuk dalam hal ini adalah menyampaikan ilmu agama, nulis ilmu, itu nanti sifatnya adalah sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain, berarti ini ibadah sosial. Bukan yang tahajud, tapi sama orang yang ada urusan. Bukan. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk subbab berikutnya, masih tentang kali ini amal, tapi dengan dasar ilmu. Sawabul amal ala kitab wa sunnah wa tamassuk bihima. Bab ini membahas tentang pahalanya beramal dengan landasan Alkitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW. Hadis itu bisa ucapan Nabi, bisa perbuatan Nabi yang disampaikan oleh para sahabat. Wa tamassuk bihima, dan berpegang dengan keduanya. Alias kalau saya melakukan amal soleh harus sesuai landasannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena agama kita ini bukan agama kalangan. Amal itu juga tidak bisa sembarang, nggak bisa sembarang. Harus ada dasar hukumnya, harus ada keterangannya. Sedangkan Allah sudah menyediakan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Maka jadikan Nabi yang kita contoh. Kalau Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Seperti biasa di awal bab sebelum menyampaikan hadis-hadis, beliau Syekh Nabi menyampaikan ayat-ayat dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum," jika adanya kalian, tuhibbunallaha, mencintai Allah. Innya insyarat, maka ada fa jawab di belakangnya. Jika kalian cinta kepada Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan membalas cintamu dengan cintanya Allah. Alias kalau ada seorang hamba dia menyatakan saya cinta Allah, maka Allah palingkan pandangannya untuk memandang Rasulullah SAW. Dipalingkan. Cinta aku, lihat Rasulullah SAW. Nah, dipalingkan. Syaratnya kalau cinta Allah harus ikut Nabi. Kalau nggak ikut Nabi, maka cintanya kepada Allah palsu dan tidak dibalas dengan cintanya Allah. Jika kalian cinta Allah, ikuti aku. Allah perintahkan Nabi mengatakan, ikuti aku. Ayat ini tidak mengatakan fattabi'u dini, ikuti agamaku, tidak. Fattabi'u syariati, ayat ini tidak mengatakan ikuti syariatku, enggak. Ayat ini mengatakan fattabi'uni, ikuti aku, alias semua yang ada pada baginda Muhammad SAW. Tidak terbatas pada syariat, tidak terbatas pada agama, tapi semua gerak-gerik tindakan Rasulullah, tidurnya, makannya, berpakaiannya, berbicaranya, berjalannya, semua yang ada pada Rasulullah. Nah, untuk bisa mengikuti semua yang ada pada Nabi, modalnya adalah mahabbatul Rasul, cinta kepada Rasulullah. Kalau nggak ada cinta, tidak mungkin mengikuti semua. Karena ada orang itu membatasi Nabi hanya untuk syariat. Ada orang yang membatasi Nabi itu ya untuk Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Nabi
Nabi juga perlu dinasehati, hati begitu. Nggak ada cinta di hatinya kepada Rasulullah. Tapi ayat ini menyebutkan, katakan wahai Muhammad, jika kalian umat Muhammad, hamba-hamba Allah, tuhibbun Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Semua yang ada pada Rasulullah. Lah untuk bisa mengikuti 100% itu modalnya cinta. Kalau nggak ada cinta nggak mungkin. Nggak ada cinta nggak mungkin. Ada mungkin orang akan mengikuti, oh ayat Qurannya perintahnya ini, oh syariatnya begini, selesai. Tapi ya saya tidak harus sama kayak Nabi. Padahal di sini ayat yang fattabi'uni tidak terbatas syariat, tidak terbatas agama, tapi semua yang ada pada Rasulullah. Loh, apakah semua yang ada pada Nabi pantas dan patut untuk diikuti? Iya. Karena Nabi adalah uswatun hasanah yang sengaja diutus oleh Allah sebagai role model, sebagai contoh dalam kehidupan, dalam segala hal. Anda mau jadi pemimpin di masyarakat, Anda mau jadi kepala rumah tangga, Anda mau menjadi pedagang, semua contoh baiknya itu ada pada Rasulullah. Ada pada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah menyebutkan laqad kana lakum, sungguh adanya Rasulullah bagi kalian. Fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Lagi-lagi kan disebut agama syariat, enggak. Fi Rasulillah, semua yang ada pada Rasulullah uswatun hasanah, baik. Oleh karena itu, semua yang dilakukan oleh Nabi itu mudah untuk dicontoh. Ingat baik-baik. Semua yang dilakukan oleh Nabi itu mudah dicontoh. Karena Nabi sadar, saya ini contoh teladan, saya ini uswatun hasanah, saya ini untuk dicontoh, maka jangan sampai umatku sulit untuk mencontoh. Semua ibadah Nabi sudah beliau batasi pada batasan yang mudah untuk dicontoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda tidak akan menemukan ada riwayat yang mengatakan Nabi satu malam dia sholat 100 rakaat, 200 rakaat, 300 rakaat, enggak. Nabi witir maksimal 11 rakaat. Ada riwayat yang mengatakan 13 rakaat. Nabi sholat duha 8 rakaat. Riwayat yang lain mengatakan 12 rakaat maksimal. Tidak lebih. Apalagi tidak mampu lebih dari itu, mampu. Tapi Nabi takut umatnya tidak mampu untuk mengikuti. Sehingga Nabi umurnya bukan kemampuan dirinya, tapi kemampuan umatnya. Beliau sadar, saya uswatun hasanah. Nah, kalau saya ini berlebihan dalam ibadah sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan tingkat keimanan saya, nanti umat saya sulit mencontoh. Nabi sholat tarawih sampai 3 hari ditinggal, nggak lagi tarawih di masjid, takut nanti turun hukum wajib, sedangkan umatnya tidak sanggup tarawih 1 bulan, ditinggal oleh Nabi. Kita belajar ilmu fikih tentang bab puasa. Puasa paling afdal, puasa terbaik itu puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam. Sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, itu paling afdal, jelas. Pertanyaannya, apa Nabi mengerjakan? Tidak. Apa Nabi tidak sanggup puasa Nabi Daud? Sanggup. Nabi udah biasa puasa, udah biasa tak makan. Nabi kadang sampai perutnya diikatkan batu supaya menipu perut seolah-olah makan, ada berat, tidak ada yang makan. Tapi kenapa kok beliau tidak memilih puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak? Bukan beliau tidak mampu, takut umatnya tidak mampu untuk mengikutinya. Dibatasi. Semua amal Nabi dibatasi.
uswatun hasanah. Sadar, sehingga semuanya beliau batasi mana yang gampang. Kalau saya mau Nabi Daud, kasih umat saya tulis seminggu cuma 2 kali. Ya, seminggu cuma 2 kali. Kalau Senin Kemis tujuannya supaya gampang. Witir 11, Duha 8, itu maksimal. Itu maksimal. Karena kalau Nabi nanti Duhanya 200 rakaat, umat yang mau contoh sulit. Kalau udah kacau, ngerjakan sholat duha, sehingga dipahas kalian. Nah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya sampaikan tadi bisa mengikuti semua yang ada pada Rasulullah. Modalnya adalah mahabbatul Rasul. Harus ada cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta, Anda akan mengikuti semua tindak tanduk gerak-gerik yang dilakukan oleh orang yang Anda cintai. Sunnah Nabi itu artinya perbuatan Nabi. Nah, ini keutamaan orang kalau melakukan amal mencontoh Rasulullah, maka dia dapat pahala melakukan ibadah dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dibayar oleh Allah dengan cintanya Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kalian diampuni oleh Allah. Kalau mengikuti Nabi, makna mengikuti tadi saya perjelas mencintai Nabi sehingga kita mengikuti seluruh yang ada pada Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Alam itu apa? Semua selain Allah namanya alam. Malaikat, jin, manusia, langit, bumi, semua benda mati namanya alam. Semua itu mendapatkan jatah rahmat dari Allah dengan diutus Nabi Muhammad SAW. Mau Islam, mau kafir, mau benda hidup, mau benda mati, bahkan jin dan malaikat, semua dapat jatah rahmat dengan diutus Nabi Muhammad. Kalau bicaranya rahmat, jika Nabi sebagai rahmat dari Allah, tapi ketika beliau sebagai anugerah dari Allah, tidak semua alam semesta ini mendapatkan. Enggak semuanya. Hanya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh benar-benar Allah telah memberikan anugerah karunia yang besar untuk semua alam, tidak 'alal mu'minin, khusus bagi orang yang beriman. Kapan itu? Idz ba'atha fihim, ketika Allah mengutus di kalangan mereka rasulan, seorang utusan, min anfusihim, dari golongan mereka, yaitu manusia. Maka tujuan diutusnya Nabi itu untuk dicontoh, mencontoh Nabi mendapatkan anugerah. Kalau rahmat, alam semesta dapat dengan diutus Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sebagai anugerah khusus bagi orang beriman, dia mengikuti sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Dia akan mengikuti tidak. Kita ini mendapat anugerah seberapa banyak dengan diutusnya Rasulullah, tergantung seberapa banyak kita mengikuti Rasulullah. Semakin banyak, maka Nabi mengikuti Nabi, diutusnya Nabi menjadi anugerah yang semakin besar untuk kita. Tapi kalau mengikutinya dikit, kita dapat anugerahnya cuma sedikit. Banyak orang menyampaikan tentang fadilahnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang diantara tujuannya adalah untuk menumbuhkan cinta di hatinya kepada Rasulullah SAW. Dan itu sholawat sampai kepada Rasulullah SAW, baik sholawatnya maupun salamnya. Tapi mengikuti sunnah Nabi
jauh lebih besar manfaat dan nilainya. Saya sering kasih gambaran begini. Misal Anda punya istri tinggal di Surabaya, istrinya tinggal di Surabaya. Anda kerja di luar kota, katakan lebih jauh lagi luar negeri, kerjanya di Hong Kong, istrinya di Surabaya. Kira-kira istri Anda lebih senang Anda telepon tiap hari atau dikirimi uang tiap hari? Ya, lebih senang dikirimi uang, tidak usah telepon, tidak apa-apa, yang penting uangnya nyampe. Nggak pulang, nggak apa-apa, kalau daripada pulang uangnya habis untuk ongkos tiket, duitnya cuma dikit, nggak usah pulang, yang penting uangnya nyampe tuh. Nah, orang yang dia bersolawat kepada Rasulullah, itu solawatnya disampaikan kepada Rasulullah, tapi di sisi lain amal ibadah kita ini juga disodorkan kepada Rasulullah. Kalau baik, apa kata Rasulullah? Hamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Dan insya Allah duduknya kita di masjid ini saat ini akan disyukuri oleh Rasulullah SAW, akan membuat senang hati Rasulullah SAW. Tapi kalau itu jelek, aku mintakan ampun kepada Allah. Tapi sedih. Nah, alih-alih ada orang dia memperbanyak salawat kepada Nabi untuk menumbuhkan hatinya cinta kepada Nabi, tapi kerjanya tiap hari maksiat, gosip. Ya, tiap hari isinya adu domba, ya, namimah. Maka mengikuti sunnah Nabi itu nilainya lebih besar dibanding sholawat kepada Nabi. Walaupun sholawat itu juga perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, tapi ngamalkan sunnah Nabi itu lebih besar nilainya. Sehingga kalau mau dikasih perbandingan, mana yang lebih afdal, banyak sholawat sedikit sunnah, atau banyak melakukan sunnah Nabi sedikit sholawat, banyak melakukan sunnah Nabi sedikit sholawat, itu lebih afdal. Karena di dalam melakukan sunnah itu juga ada makna sholawat. Orang yang ketika sholawat kepada Nabi, mungkin ketika sholawat dia ingat Nabi, ketika nggak sholawat nggak ingat, tapi bagaimana setiap tindak tanduk gerak geriknya itu nyontoh Nabi. Ketika makan dia tiru bagaimana adabnya Nabi makan. Maka ketika dia makan, dia ingat Nabi. Seolah-olah dia mengatakan, makan saya seperti makannya kekasih saya Rasulullah. Seperti dia makannya bareng Rasulullah. Tidurnya mengikuti sunnah Nabi. Maka dia mengatakan, tidur saya ini sama dengan tidurnya kekasih saya Rasulullah. Seolah-olah dia tidurnya pun bareng Nabi. Nah, itu punya makna yang lebih besar untuk menumbuhkan kecintaan di dalam hatinya terhadap Rasulullah SAW. Nah, ini keutamaan orang itu kalau mengikuti Nabi, dicintai oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Qala ta'ala wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dalam kitab Jalalaul Afham fi Syarhi Aqidatil Awam, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan, ini ayat kita melihat bagaimana Allah menyandingkan orang yang taat sama Rasulullah itu juga merupakan taat kepada Allah. Disandingkan. Apa kata Nabi kamu ikuti? Apa kata Nabi kamu patuhi? Berarti itu patuh kepada Allah. Sedangkan orang yang mengikuti selain Nabi belum tentu taat kepada Allah. Taat sama guru tidak mutlak taat kepada Allah. Guru kita yang manusia, dia punya nafsu, dia punya syahwat, tidak masuk seperti Rasulullah. Kalau ikut Nabi, taat sama Nabi itu
kajian saya aja, nggak usah ikut kajian di sana. Apakah itu juga merupakan bentuk taat kepada Allah? Bukan. Tapi kalau taat kepada Nabi, pasti taat kepada Allah. Apalagi zaman sekarang kisah guru itu macam-macam yang menyesatkan lebih banyak daripada yang membenarkan. Bayangkan sampai ini terjadi di zaman sekarang karena banyak orang awam ikut guru tapi tidak belajar. Guru itu hanya diikuti kalau menyampaikan ilmu, kalau tidak menyampaikan ilmu jangan diikuti, justru malah timbul bahaya, apalagi fanatik buta. Jadi sampai ada guru yang mengatakan saking polosnya, saking awamnya muridnya, karena sudah ikut lama dengan gurunya dan dia percaya 100% sama gurunya. Orang akan yang lemah itu ngecap dulu, ini guru saya, semua yang dilakukan guru saya adalah hak, benar. Orang akan yang lemah. Orang akan yang kuat dia pelajari kebenaran, kemudian dia lihat pada seorang guru, apakah guru ini melakukan kebenaran. Kalau guru ini melakukan kebenaran, maka guru itu ahlul hak, orang yang benar. Bukan ngecap dulu, ini ahlul hak, baru kemudian semua yang dilakukan pasti benar. Itu orang akan yang lemah. Maka sampai ada cerita, kamu kalau mau cepat nyampe kepada Allah, ada caranya. Apa caranya? Pinjamkan istrimu ke saya. Loh, ini nyata di Indonesia. Dan saking polosnya, saking awamnya, dipinjamkan, Pak. Kayak rental, rental mobil masih bayar. Ini tidak bayar, gratis. Maka taat kepada guru belum tentu taat kepada Allah. Taat kepada orang tua juga belum tentu taat kepada Allah. Belum tentu. Karena memang taat sama orang tua itu wajib jika perintahnya bukan yang diharamkan dan jika larangannya bukan yang diwajibkan. Ada orang tua mengatakan, "Wes, enggak usah sholat." Ya wajib kita enggak taati. Wes, kamu ini ayo keluarkan uangmu buat judi bola ini. Portugal pasti menang. Bapaknya hobi judi bola. Oh, saya sebagai anak harus taat? Enggak. Taat sama orang tua tidak mutlak merupakan ketaatan kepada Allah. Taat sama guru tidak mutlak merupakan ketaatan kepada Allah. Tapi taat kepada Rasulullah itu mutlak merupakan ketaatan kepada Allah. Maka Allah berfirman, "May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah melakukan taat kepada Allah. Nah, sama. Nah, sama. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Allah Ta'ala berfirman, hanyalah adanya ucapan-ucapan orang yang beriman ketika mereka menyuruh kepada Allah dan kepada Rasulullah untuk memberikan hukum di antara mereka, ayyaqulu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang menang beruntung dunia akhirat. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, maka mereka lah orang-orang al-faizun yang mendapatkan keberuntungan. Alias apa yang Nabi katakan sami'na wa ata'na.
Sami'na wa ata'na. Apa perintah Allah sami'na wa ata'na. Tapi saya tidak sanggup melakukan semampunya saya. Ketika ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika ayat ini turun, beberapa sahabat Nabi ini berbondong-bondong menuju Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kulif nama dan mutim. Ya Rasulullah, kami dikasih beban yang kami nggak mampu, kami nggak kuat. Kenapa? Ayat itu mengatakan, wa itu berduma fi anfusikum. Jika kamu tampakkan pada diri kalian, jika kalian tampakkan pada diri kalian, autofuhu atau kamu sembunyikan, kalian sembunyikan dalam hati kalian, yuhasibkum billah, pasti akan dihisab pada Allah. Maka kata para sahabat, kami tidak sanggup, masa baru punya niat jelek, belum berbuat jelek, sudah dihisab sama Allah. Kulif nama dan mujib. Kami dikasih beban yang kami tidak kuat ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, aturiduna antakulu kama qaulu Banu Israil sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israil, kami mendengar tapi kami tidak mengatakan, kami maksiat, kami durhaka, walakin qulu, tetapi katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakan kata Rasulullah, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Ghufranaka rabbana, kami meminta ampunanmu kepada Allah jika kami lalai melakukannya, jika kami teledor mengerjakannya. Yang penting jawab sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Tidak ada bantahan terhadap apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Tugas kita hanya sami'na wa ata'na. Dan jangan khawatir, semua yang diperintah oleh Allah, Allah sudah ukur di bawah ambang batas kemampuan kita. Mungkin ada kita salah kaprah di dalam suatu hukum, kamu harus melakukan ini, padahal itu bisa jadi hukum yang tidak general untuk semua orang. Semua perintah Allah, Allah sudah ukur. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian itu kemudahan dan Allah tidak menghendaki kalian kesusahan. Alias semua yang Allah perintahkan kepada kita itu di bawah ambang batas kemampuan kita. Walaupun jika Allah mau, Allah bisa kasih perintah yang kita tidak sanggup melakukannya, haknya Allah. Tapi Allah menghendaki kita kemudahan, tidak menghendaki atas kita kesusahan. Laha maka sahabat wa alaiha maka sahabat, orang itu dapat manfaat sesuai dengan yang dia kerjakan dan dapat bahaya juga sesuai yang dia kerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak kasih beban kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, jangan kau ambil dari kami, jangan kau hisab dari kami yang kami salah dan kami lupa. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami beban-beban yang kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Syariatnya Bani Israil itu lebih susah, syariatnya umat Nabi Muhammad itu lebih mudah. Ini doanya. Mereka sangat meminta, jangan kau bebankan beban yang kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jangan kau bebankan kepada kami Allah, jangan kau pikulkan kepada kami yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafkan kami Allah. Waghfir lana, ampuni kami Allah. Wansurna 'alal qawmil kafirin, menangkan kami atas orang-orang kafir. Nah ini kita nanti akan membahas lebih lanjut tentang pahala amal yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan kita mestinya berpegang dengan keduanya melebihi amal-amal yang lain.
walaupun ada buahnya amal baik, tapi utamakannya itu ada contohnya dari Rasulullah. Karena yang dari Nabi tentu lebih kuat daripada yang datang dari selain Nabi. Katakan ada kebiasaan yang baik yang dilakukan di masyarakat dan itu memang berlandaskan syariat, tapi yang Nabi kerjakan dan ada contohnya, itu mestinya kita prioritaskan dan kita utamakan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, dan insya Allah akan dibalas dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin wa amin. Ini saya sampaikan. Mohon maaf kalau mengucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.